بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala melanjutkan hadis yang kedua dari bab Al-Haya, tentang sifat malu. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sufyan an Suhail ibn Abi Salih an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis disebutkan sanadnya sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'batan. Bahwasanya iman ini memiliki 60 sekian atau 70 sekian syu'batan, cabang. Memiliki 60 sekian atau 70 sekian cabang. Afdaluha la ilaha illallah, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adha 'anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan al haya, sifat malu, merupakan salah satu dari cabang-cabang keimanan. Barakallahu fikum. Hadis yang mulia ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam bab Al-Haya, libayan fadilatil haya wa makanatihi al-aliyah. Libayani fadilatil haya wa makanatihi al-aliyah fid din, dalam rangka menjelaskan tentang keutamaan sifat malu dan kedudukannya yang tinggi dalam agama ini. Apa al-haya, sifat malu? Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah. Keraguan ini datangnya dari seorang rawi. Keraguan 60 sekian atau 70 sekian cabang dari keimanan. Keraguan datang dari seorang rawi. Artinya Nabi SAW sabdanya antara dua itu, antara menyebutkan bahwasanya iman memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Seorang rawi ragu dari atau terhadap apa yang diriwayatkan tadi. Hadis ini merupakan hadis mulia, hadis yang besar. Oleh karena itu para ulama, para muhaddisin, mereka seringkali mengistilahkan hadis ini atau menamakan hadis ini dengan hadis asy-syu'ab, hadis asy-syu'ab, hadis tentang cabang-cabang keimanan. Hadis yang besar maknanya, luas sekali, mengumpulkan 60 sekian atau 70 sekian cabang keimanan. Hadis yang sangat mulia. Sebagian besar mereka menyendirikan pembahasannya dalam satu kitab. Bahkan ada yang sampai mensyarahnya hingga berjilid-jilid, seperti Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala memiliki kitab dengan judul Syu'abul Iman sampai pada 9 jilid. Begitu pula disebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Hibban
rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, Imam Ibnu Hibban memiliki kitab sahih yang dikenal dengan Sahih Ibnu Hibban. Sahih Ibnu Hibban. Dalam mukadimahnya beliau bercerita ketika beliau sampai pada hadis ini, hadis asy-syu'ab, yaitu al-iman bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah ila akhirih. Kata beliau, aku merasa ingin mengumpulkan syu'abul iman ini, cabang-cabang keimanan tadi yang disebutkan antara 60 sekian atau 70 sekian. Beliau ingin mengumpulkannya satu persatu. Maka beliau mengumpulkan semua sunnah-sunnah atau semua ketaatan yang disebutkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata jumlahnya lebih dari 70. Maka beliau berpindah, mengulang lagi mengumpulkan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ketaatan-ketaatan atau sunnah-sunnah yang disebutkan ada lafaz imannya di situ. Ternyata jumlahnya tidak sampai 70. Kemudian beliau beralih kepada Al-Quranul Karim. Beliau mengumpulkan dari ayat-ayat yang ada tentang ketaatan yang disebutkan iman di situ. Ternyata pun tidak sampai kepada jumlah 70. Maka beliau kembali mengulang. Kemudian beliau kumpulkan dari Al-Quran dan juga yang hadis yang telah beliau cari tadi, dari hadis-hadis dan juga dari Al-Quran, semua ketaatan yang disebutkan ada iman di situ. Barulah kemudian ternyata jumlahnya ada 70. Kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab, diberi judul Syu'abul Iman wa Tafasiluhu. Syu'abul Iman wa Tafasiluhu, cabang-cabang keimanan dan rinciannya, yang beliau kumpulkan tadi. Namun kitabnya mafqud, kitabnya hilang, tidak sampai ke zaman kita. Namun disebutkan oleh para ulama faedah atau menunjukkan kesemangatan mereka dalam mencari sesuatu yang baik, kesemangatan mereka dalam mencari amalan-amalan yang mulia, menimba ilmu untuk kemudian diamalkan. Ketika disebutkan syu'abul iman atau al-iman bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah, maka berusaha mereka untuk apa saja syu'abul iman ini untuk kemudian diamalkan. Sebagaimana tadi Al-Imam Baihaqi tadi menjelaskan hadis tersebut sampai 9 jilid. Begitu pula tadi Al-Imam Ibnu Hibban, dan di antara mereka juga ada Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengumpulkan di situ dari apa-apa yang dia dapatkan dari ulama sebelumnya. Dikumpulkan kesimpulan dari Syu'abul Iman, bisa dilihat dalam kitabnya Fathul Bari. Bahkan beliau sebutkan secara ringkas hanya kesimpulannya dalam satu halaman kurang lebih. Barakallahu fikum, ini tentang hadis yang mulia sebelum kita memasuki hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'batan. Seperti diketahui tadi, keraguan datang dari seorang rawi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdanya antara menyebutkan 60 sekian atau 70 sekian. Afdaluha qaulu la ilaha illallah atau afdaluha la ilaha illallah, yang paling utamanya adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, yang paling rendahnya imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan, sebagaimana kita pelajari pada bab yang lalu. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan disebutkan di antara cabang tadi ada sifat malu, al-haya, termasuk salah satu dari cabang-cabang keimanan. Dijelaskan oleh para ulama bahwa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah annal iman minhu ma yakunu fil qalb wa minhu ma yakunu fil lisan wa minhu ma yakunu fil jawarih.
disebutkan dalam hadis ini tentang hakikat iman. Iman yang sebenar-benarnya, bahwa di antara iman adalah ucapan dengan lisannya atau keyakinan dalam hati. Di antara iman ucapan dengan lisan, dan di antara iman juga adalah perbuatan yang dilakukan dengan anggota tubuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdaluha la ilaha illallah." Qauluhu afdaluha la ilaha illallah yadullu ala dukhuli qaulil lisan fil iman. Dari sabda beliau dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam, afdaluha la ilaha illallah, yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Yadullu ala dukhuli qaulil lisan fil iman, menunjukkan termasuk dari iman apa? Ucapan dengan lisan. Menunjukkan termasuk dari iman ucapan dengan lisan. Qaul la ilaha illallah. Bahkan perhatikan, dijelaskan pula oleh mereka, wa yadullu fil waqt nafsihi, dan pada saat yang sama, pada waktu yang sama, menunjukkan pula wa yadullu fil waqti nafsihi ala dukhuli i'tiqadil qalbi fil iman. Dengan ucapan ini pula, afdaluha la ilaha illallah, tidak hanya menunjukkan bahwa ucapan lisan termasuk iman, tetapi menunjukkan pula keyakinan hati pun termasuk iman. Yadullu wa yadullu fil waqti nafsi ala dukhuli i'tiqadil qalbi fil iman. Jadi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, afdaluha la ilaha illallah, menunjukkan termasuk dari keimanan adalah ucapan dengan lisan, dan termasuk pula pada saat yang bersamaan keyakinan dalam hati pun termasuk dalam keimanan. Karena para ulama mereka mengatakan rahimahumullahu taala bahwasanya yang namanya ucapan apabila diitlaqkan, apabila dimutlakkan ucapan itu, maka termasuk ucapan dengan lisan dan ucapan dalam hati. Sebuah ucapan apabila diitlaqkan, tidak dikaitkan dengan apakah ucapan lisan ataukah ucapan hati, maka yang dimaksud adalah kedua-duanya sekaligus. Di sini tidak dikaitkan, dibiarkan, dimutlakkan. Afdaluha la ilaha illallah, seutama-utamanya cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Apakah ucapan dengan lisan ataukah dalam hati? Kedua-duanya. Karena ini dimutlakkan. Lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya pun demikian, meyakini isinya dan mengikrarkan apa yang terkandung dalam ucapan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qulu amanna billah, ucapkanlah kami beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Lisannya mengucapkan, hatinya meyakini ucapannya. Hatinya mengikrarkan apa yang terkandung dalam ucapannya tersebut, mempercayainya dan seterusnya. Artinya yang namanya ucapan ketika dimutlakkan atau ketika diitlakkan, maka termasuk dalamnya ucapan dengan lisan dan ucapan dengan hati. Maka dengan sabda beliau dalam hadis ini, afdaluha la ilaha illallah, menunjukkan termasuk dari keimanan adalah ucapan dengan lisan dan ucapan dengan hati. Qaulun bil lisan wa qaulun fil qalb. Sudah termasuk dua berarti, keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Sisa al-amal, perbuatan. Disebutkan pada setelahnya sabda beliau, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam huna yadullu ala dukhuli a'mali al-jawarih. Imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan-jalan kaum muslimin. Menunjukkan termasuk dari iman
perbuatan dengan anggota tubuh. Al-amal bil jawarih. Jadi keimanan tidak hanya ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati, ucapan dalam hati, tetapi juga diikuti dengan perbuatan dengan anggota tubuhnya. Bagaimana disebutkan tadi, imatatul adza 'anit tariq. Tsumma qala, kemudian di akhir beliau melanjutkan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan yang namanya sifat malu juga merupakan salah satu cabang dari keimanan. Wa qawluhu huna, di sini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan yadullu ala dukhuli a'malil qalb fil iman. Yadullu ala dukhul a'malil qalbi fil iman. Jadi hadis yang sangat mulia, sangat lengkap diajarkan tentang hakikat keimanan, apa saja perangkat-perangkat yang digunakan dalam keimanan. Terakhir disebutkan al-haya'u syu'batun minal iman, sifat malu, rasa malu merupakan salah satu cabang dari iman. Di sini menunjukkan bahwasanya amalan dalam hati. Jadi amalan pun tidak hanya dengan anggota tubuh, tapi ada amalan hati. Seperti berharap, seperti di sini disebutkan rasa malu, amalan-amalan qalbiyah, amalan-amalan dalam hati. Oleh karena itu lengkaplah di sini semua apa yang termasuk dari perangkat iman, yaitu qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalu al qalbi wal jawarih. Atau biar lebih pas, wal abdan. Amalu al iman qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan wa amalu al qalbi wal abdan. Yang namanya iman adalah ucapan hati dan ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota tubuh ini, amalan badan. Dan semua empat ini ditunjukkan dalam hadis yang mulia ini, dalam contoh-contoh yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dari cabang-cabang keimanan. Afdaluha qaulu la ilaha illallah, menunjukkan qaulul qalbi wal lisan. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, menunjukkan amal al-abdan. Al-haya'u syu'batun minal iman, menunjukkan amal al-qalb. Ini yang pertama. Yang kedua yang bisa diambil faedah dari hadis ini adalah bahwa syu'abul iman laisat ala rutbatin wahidah. Yang namanya cabang keimanan diajarkan dalam hadis ini, laisat ala rutbatin wahidah, tidak berada pada satu tingkatan, bal hiya mutafawitah. Tetapi yang namanya cabang-cabang keimanan bertingkat-tingkat, maka keutamaannya pun bertingkat-tingkat sebagaimana disabdakan oleh beliau, yang paling tingginya la ilaha illallah, yang paling rendahnya imatatul adza 'anit tariq. Tapi serendah-rendahnya pun merupakan kemuliaan karena termasuk dari al-iman, salah satu tingkatan agama di atas Islam. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Jadi yang namanya syu'abul iman tidak berada pada satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat. Maka meninggalkannya pun demikian. Meninggalkannya pun demikian. Meninggalkan satu permasalahan dari syu'abul iman yang berada di pertengahan tidak seperti meninggalkannya yang merupakan tingkatan yang di bawahnya, tidak seperti tingkatan yang di atasnya. Siapa yang meninggalkan, menyingkirkan gangguan dari jalan, tidak seperti mereka yang meninggalkan ucapan la ilaha illallah. Orang yang pertama yang tidak mau menyingkirkan gangguan, dia mungkin hanya berdosa, hanya meninggalkan sunnah. Tetapi orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dengan hatinya dan dengan lisannya, maka dia telah keluar dari keislaman dan keimanan, bahkan dari dasarnya sudah tidak ada lagi keimanan. Barakallahu fikum. Syahid dari hadis ini adalah yang terakhir, al-haya'u syu'batun minal iman, dibawakan oleh muallif
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadis ini dalam bab al-haya dengan tujuan bahwa potongan hadis yang terakhir al-haya'u syu'batun minal iman merupakan salah satu dari amalan mulia yang termasuk dari cabang-cabang keimanan, dan kita sudah mengetahui bahwasanya namanya al-haya adalah rasa malu yang mendorong atau mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan kebaikan dan menahan dia dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Kita baca syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali. Qala rahimahullahu ta'ala fi hadzal hadits bayanu anna al-imana syu'abun muta'addidah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya iman memiliki cabang-cabang yang banyak. Wa a'malun mutanawwi'ah. Ada amalan-amalan yang banyak di dalamnya. Wa anna a'la syu'abil iman kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Bahwasanya yang paling tingginya adalah kalimatul ikhlas, yaitu at-tauhid la ilaha illallah. Wa adna a'malil iman imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari amalan keimanan adalah imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan kaum muslimin. Wa ma kana mithluhu mimma fihi daf'ul adha 'anil muslimin. Dan apa yang semisalnya, tidak mesti menyingkirkan gangguan dari jalan, tetapi apa saja yang semisalnya, yang semuanya dapat menahan gangguan terhadap kaum muslimin, itu termasuk dalam imatatul adha 'anit tariq. Ini yang paling rendah dalam amalan keimanan. Serendah-rendahnya amalan keimanan, tetap namanya adalah amalan keimanan. Qala wa fihi bayanu anna bainal a'la wal adna syu'abun muta'addidah. Terdapat penjelasan pula bahwasanya antara yang paling tingginya sampai yang paling rendahnya ada cabang-cabang yang sangat banyak sekali, dengan jumlah yang seperti disebutkan tadi, 60 sekian atau 70 sekian. Minha ma huwa mafrudun wa minha ma huwa wajibun wa minha ma huwa mustahabbun. Di antaranya ada yang wajib, ada yang mafrud, ada yang mustahab. Bermacam-macam. Seperti disebutkan tadi dalam faedah hadis sebelum kita membaca syarahnya. Bertingkat-tingkat, bukan berada dalam satu tingkatan. Maka siapa yang meninggalkan tingkatan yang bawah tidak seperti orang yang meninggalkan tingkatan yang tengah-tengah. Siapa yang meninggalkan tingkatan yang tengah-tengah tidak seperti yang meninggalkan tingkatan yang di atas. Berbeda. Orang yang meninggalkan tingkatan yang paling atasnya, paling mulianya, yaitu la ilaha illallah, maka dia keluar darinya, tidak lagi memiliki iman. Tetapi orang yang hanya meninggalkan tingkatan yang paling rendahnya, yang mana itu hanya merupakan perkara yang disukai, maka dia meninggalkan sesuatu yang disukai saja. Ini maksud dari berbeda-beda tingkatannya dan sangat banyaknya. Wa fihi bayan anna al-haya' al-mashru' syu'batun min syu'abil iman. Sekali lagi yang merupakan syahid pembahasan dalam hadis ini adalah penjelasan bahwasanya al-haya', rasa malu, merupakan salah satu cabang yang termasuk dari cabang-cabang keimanan. Nah, ini berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.